Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan lupa diri. Yohanes Pembaptis merupakan salah satu tokoh gereja yang memiliki kepribadian yang sangat teguh. Ia menyerukan kebenaran, khususnya nilai-nilai moral dan sosial yang tidak dihormati para penguasa, termasuk Herodes pada zamannya. Ia sadar bahwa nasibnya akan berakhir buruk jika melawan penguasa, apalagi penguasa yang tidak peduli pada norma dan moral. Namun sebagai seorang nabi ia tidak takut dan gentar, walau hidupnya berakhir secara tragis, yaitu lehernya dipenggal, dia dibunuh. Kematian Yohanes Pembaptis terkait erat dengan sikap Herodes yang membuat janji kepada seorang gadis cilik pada momen yang tidak tepat. Akibatnya kesalahan itu, Yohanes Pembaptis menjadi korban yang wafatnya gereja peringati pada hari ini. Meskipun terlihat ada penyesalan dalam diri Herodes, namun janji tetap adalah janji. Atau janji adalah utang yang harus tetap dibayar. Dan kepala Yohanes menjadi taruhan dari sebuah janji yang konyol itu. Injil hari ini menceritakan bagaimana seorang Raja Herodes lupa diri karena gengsi dengan kata-katanya yang sudah terlanjur terucap. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Apa yang terjadi kemudian? Bahwa Yohanes Pembaptis menjadi korban dari lupa diri dan gengsi sang Raja Herodes tersebut. Dewasa ini ada begitu banyak Herodes yang lain. Orang menjadi haus dan sombong karena kekuasaannya dan lupa bahwa orang lain membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita?
atau sebaliknya karena sudah memiliki kekuasaan justru menjerat mereka dengan kesombongan dan citra diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suasana hidup kita dewasa ini membutuhkan orang-orang yang berani dan kritis terhadap setiap informasi dan cara hidup yang tidak benar dan cenderung memecah belah. Jadilah orang yang merdeka dan tegas menyuarakan situasi yang tidak adil, situasi yang suasananya memecah belah. Berilah kesempatan kepada orang lain menjalani hidup yang merdeka tanpa harus diawasi ataupun didikte mengikuti kemauan pihak lain. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Buatlah kami untuk jangan lupa diri seperti Raja Herodes. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.